Bismillahirrahmanirrahim. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah datang dari kesukaan namanya. Oke, kali ini kita akan belajar tentang vektor ortogonal ya. Nah, oke, jadi vektor ortogonal itu jadi dua vektor paralel U dan V di Rn dikatakan ortogonal atau saling tegak lurus itu jika U dot V-nya, jadi perkalian titiknya itu hasilnya adalah nol ya. Nah, ya. Oke, sebagai contoh, apakah vektor U yang isinya 1, min 2, min 3, 4, dan vektor V yang isinya 0, 2, min 4, min 2 ortogonal di R4? Oke, jadi kita kalikan titiknya, U dot V, ya. Jadi Anda kalikan masing-masing, ya. Jadi depan kali depan, belakang kali tengah kali tengah, belakang kali belakang, ya. Lalu jumlahkan, ya. Ini hasilnya adalah 0 dikurangi 4 tambah 12 kurangi 8. Hasilnya adalah 0. Jadi Anda bisa dapatkan bahwa U dan V ini ortogonal atau saling tegak lurus. Ya. Nah, oke. Nah, saya punya vektor normal. Ini M-nya adalah A, B di R2. Ini tegak lurus terhadap kemiringan garis yang dilalui oleh titik P. Sama dengan X0, Y0 dengan persamaan garis normalnya. Ini adalah A dikalikan X min X0 tambah B dikalikan Y dikurangi Y0 sama dengan 0 ya. Sedangkan vektor normal di R3 itu isinya adalah A, B, C. Ini tegak lurus terhadap kemiringan bidang. Ya. Bidang yang melalui titik, ya, bidangnya itu mencakup titik ini, X0, Y0, Z0. Maka persamaan garis normalnya ya, itu adalah A dikalikan X dikurangi X0 tambah B dikalikan Y dikurangi Y0 tambah, oh ini harusnya C ya. Oke, diperbaiki, ini harusnya adalah C. C dikalikan Z dikurangi Z0 ya sama dengan 0. Oke. Oke. Karena normalnya adalah ABC ya. Oke. Oke. Oke, selanjutnya, nah, proyeksi ortogonal. Jadi saya punya U dan A, ini adalah vektor di Rn, di mana A itu tidak sama dengan 0. Maka U bisa dibentuk secara tunggal yang merupakan penjumlahan dari W1 ditambah W2. Di mana W1 itu adalah penggali skalar dari A, biasanya dikenal sebagai proyeksi ortogonal U terhadap A, ya. Dan W2 itu adalah ortogonal dari A. Istilahnya W2 adalah komponen U yang ortogonal pada A. Sehingga saya punya W1. W1 itu adalah proyeksi ortogonal U terhadap A. Ini adalah U dikalikan A, ya, dikalikan titik, dibagi dengan norm A dikuadratkan, dikalikan dengan vektor A-nya. Ya. Sedangkan W2 itu sebenarnya adalah U dikurangi proyeksi ortogonal U terhadap A, ya. Seperti ini. Oke. Nah, sebagai contoh, ya, saya punya U-nya adalah 2, 2, 1, min 1, dan A-nya min 2, 4, min 4, 2. Ya. Dan tentukan proyeksi ortogonal U terhadap A dan komponen ortogonalnya. Ya. Ya. Nah, pertama cari W1 atau proyeksi ortogonalnya. Ya. Ini adalah U dikalikan A dibagi dengan norm A dikuadratkan kalikan vektor A. Ya. Nah, Anda kalikan, ya. Jadi 2 kali min 2, 2 kali 4, 1 kalikan min 4, min 1 kalikan 2. Ya. Dibagi dengan ini akar dikuadratkan, sebenarnya artinya hilang ya. Gitu. Jadi ini ya, sehingga Anda dapatkan yang atas itu adalah min 2, yang bawah itu adalah 40 ya. Gitu. Oke. Ya. Dikalikan dengan vektor ini. Ini adalah min 2, 4, min 4, 2.
Sehingga didapat hasilnya reaksi ortogonal U terhadap A itu adalah 1/10, negatif 1/5, 1/5, dan negatif 1/10. Nah, sekarang untuk W2 adalah komponen, ya, komponen vektor U yang ortogonal pada A. Ya, sebenarnya ini adalah U-nya dikurangi oleh proyeksinya. Ya, kayak jadi saya punya 221-1 dikurangi oleh 1/10 min 1/5, 1/5, dan negatif 1/10. Oke. Sehingga hasil pengurangannya adalah 19/10, 11/5, 4/5, dan negatif 9/10. Oke, seperti itu. Ya. Nah, selanjutnya itu adalah jarak titik terhadap garis atau terhadap tirai. Di R2, jarak terhadap titik P, X0, Y0 terhadap garis AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah, perhatikan formatnya harus seperti ini ya. Walaupun biasanya persamaan garis kan Y sama dengan MX plus C. Nah, ini harus dirubah dulu menjadi bentuk seperti ini. Ya, di mana AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah, sehingga jaraknya J ini adalah mutlak AX0 plus BY0 plus C dibagi akar A kuadrat plus B kuadrat. Nah, untuk di dimensi 3, saya punya titiknya adalah X0, Y0, Z0, bidangnya itu AX plus BY plus CZ plus D sama dengan 0. Ya. Nah, formatnya adalah seperti ini. Sehingga jaraknya itu adalah mutlak A, X0 plus B, Y0 plus C, Z0 plus D. Ya. Dibagi akar A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat. Oke, sebagai contoh saya punya ini. Ya, titiknya adalah 1 min 2,3. Bidangnya ini min X plus 2Y plus 3Z sama dengan 5. Nah, ini belum sama dengan 0. Ya, berarti bidangnya harus dirubah dulu ya, persamaan bidangnya. Dirubah menjadi min X plus 2Y plus 3Z dikurangi 5 sama dengan 0. Nah, kuncinya harus sama dengan 0 ya. Oke, selanjutnya masukkan ke formulanya. Nah, ganti A-nya ini min 1, B-nya 2, C-nya 3, D-nya negatif 5. Oke, di mana X0-nya 1, Y0-nya min 2, Z0-nya adalah 3. Anda masukkan, kalikan, Anda hitung, sehingga didapat ini adalah mutlak dari negatif 1 dibagi akar 14, atau hasilnya adalah 1/14. Ya. Seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya adalah perkalian silang atau cross product. Oke. Nah, cross product ini hanya berlaku di dimensi 3, di R3. Gitu. Ya. Kalau sebelumnya kita punya perkalian titik, sekarang saya punya perkalian silang atau cross. Nah, ya. Nah, untuk perkalian cross itu menggunakan determinan. Ya. Determinan di mana komponennya adalah IJK, U1, U2, U3, dan V1, V2, V3. Sehingga hasilnya adalah seperti ini. Ya. U2 kali V3 dikurangi U3 kalikan V2, koma, U3 kali V1 dikurangi U1 V3, koma, U1 V2 dikurangi U2 V1. Nah, untuk mudahnya saya gunakan perhitungan seperti ini. Ya. Misalkan hitung U dikalikan V, di mana U-nya adalah 3, 2, min 1, dan V-nya adalah 2, 0, min 3. Ya. Anda masukkan ke formulanya, ya, IJK, nah, U-nya diganti menjadi 3, 2, min 1, dan V-nya 2, 0, min 3. Nah, Anda lakukan, hitung determinannya. Nah, ya. Jadi saya punya determinan I, ya. Nah, bagian I, ya, ini. Anda hapuskan baris pertama, kolom pertama, maka Anda dapatkan I, determinan 2, min 1, 0, min 3. Lalu ini J, karena ada di tengah, ya, di posisi 1, 2.
Jadi negatif ya, negatif C. Lalu saya punya sisanya tinggal 3 min 1, 2 min 3. Lalu K itu di satu baris satu kolom ketiga, berarti positif ya. Nah, yang tersisa tinggal 32, 20. Nah, lalu Anda hitung determinannya ya. Oke, didapat determinannya adalah negatif 6i plus 7k dikurangi 4. Negatif 6i plus 7c min 4k ya. Atau dalam bentuk vektornya adalah kurung buka negatif 6, 7, min 4. Seperti itu ya. Ya. Nah, oke. Nah, selanjutnya adalah luas jajaran genjang. Misalkan saya punya U-nya adalah U1, 2, U3, P-nya V1, V2, V3, vektor BR3. Maka ya, norm U cross V itu adalah luas jajaran genjang yang dibangun oleh vektor U dan vektor V. Ya. Jadi kalau Anda diminta menghitung luas jajaran genjang yang dibangun oleh vektor U dan V, di mana U dan V-nya adalah seperti ini. Ya. Jadi pertama ya Anda cari dulu hasil perkalian silangnya ya. Tadi sudah dihitung hasil perkalian silangnya adalah ini, min 6, 7, min 4. Nah, selanjutnya untuk mencari luasnya, ya tinggal Anda normkan ya, cari panjangnya atau cari besarannya. Jadi akar dari negatif 3, negatif 6 dikuadratkan, plus 7 dikuadratkan, plus min 4 dikuadratkan ya. Nah, sehingga didapat ini adalah akar 100 atau 1 ya. Ya, oke. Nah, jadi luas jajaran genjangnya itu adalah akar 101. Nah, selanjutnya Anda diminta mengerjakan latihan. Nah, 5 soal berikut ini. Ya, itu akan dikerjakan. Dan sekian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.